Nah, sedulurku, kemarin kita udah bahas tentang popcorn brain ya. Nah, sebenarnya dalam kondisi ini kita bisa cari tahu apa yang bisa kita lakukan. Yuk kita bahas bareng tentang eh, penanganan terhadap popcorn brain ini dan apa yang terjadi sebenarnya. Nah, sebenarnya pada adik-adik kita ini ketika mengalami popcorn brain ini atau sering bosen ya, terus dia jadi upset, cemas dan lain-lain. Yang penting kita lihat adalah yang pertama adalah kita rubah adalah kebiasaannya. Nah, adik-adik kita ini karena terlalu sering mendapatkan instant gratification baik dari sosial media yang dia dapat atau dari apapun ya yang dia dapat dari biasa pakai smartphone seperti itu, entah itu gaming, entah itu ya informasi atau apapun, sebenarnya akan lebih baik ketika dia lebih fokus ke satu hal. Nah, untuk naikin interestnya dia ke salah satu hal, jadi tidak hanya lewat saja dari pikirannya. Dan karena adik-adik kita ini semuanya serba mudah ya kehidupannya, entah itu difasilitasi oleh orang tua yang baik sekali, pengennya anak-anak itu punya informasi yang baik, lebih canggih, lebih intelek ya, dapat informasi yang banyak. Tapi ada buruknya juga karena interaksi sosial kadang-kadang adik-adik kita itu lebih senang untuk di kamar dan uh, membuat buka handphone ataupun scrolling sosial media. Nah, makanya adik-adik kita itu perlu kita ajak untuk keluar rumah. Sebenarnya itu kita ajak keluar rumah lah, kegiatan yang lain, ikut karate, ikut pencak silat ataupun ikut kegiatan bermusik ya. Sebenarnya itu salah satu bentuk untuk membuat dia fokus ke satu hal. Jadi membuat adik-adik kita itu tidak melompat-lompat pikirannya. Nah, itu salah satunya. Dan yang perlu kita bahas juga, perlu kita lihat juga bahwa adik-adik kita itu jangan sampai dia screen time-nya terlalu banyak. Nah, jangan sampai ya, kita kurangin ya. Oke lah kalau misalnya ngerjain tugas dan lain-lain nggak apa-apa, tapi harus fokus dan jangan mudah terdistrak oleh sesuatu yang lain. Karena ketika kita pegang uh, perangkat komputer ataupun perangkat ya smartphone atau tab atau apa, itu adik-adik kita itu seringkali terdistrak oleh hal yang lain yang mungkin membuat dia gampang teralihkan. Nah, gitu seluruhku ya. Jadi maka dari itu kita perlu nih kita ajak keluar, kita ajak ya ketemu orang, ketemu saudara supaya dia bisa membuat dirinya itu mudah berinteraksi dengan orang dan memahami situasi sekitar secara real. Jadi tidak hanya di dunia maya saja yang dia rasakan, dia alami. Jadi ini penting sekali sedulurku semua. Nah, maka dari itu, ketika adik-adik kita ini sudah terlalu lama di kamar atau pegang handphone terlalu lama, janganlah, ajak mainlah ya. Kita ajak dia ketemu orang, ayo berinteraksi lah, berkomunitas lah, sharing sesuatu secara langsung. Seperti itu akan lebih baik. Atau kalau memang ingin belajar satu hal, pakai diajarkan oleh seorang mentor yang baik, terus kemudian juga dilakukan misalnya baca buku, real buku ya, buku yang beneran ya. Jadi itu akan lebih baik karena dia akan fokus ke salah satu pembahasan itu saja dan tidak mudah terdistrak dengan hal-hal yang lain. Nah, itu makanya kecanduan dia terhadap suatu kecepatan, dia entah kecepatan pengen tahu informasi atau kecepatan pengen dapat reward ya, pengen dapat satu instant gratification yang cepat. Nah, ini kita mulai alihkan, kita ajak dia keluar rumah dan selalu kita ajarkan bahwa adik-adik kita ini tidak ada yang mudah di dunia ini. Misalnya semudah dia ngeklik satu tombol dengan langsung mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, gitu sedulurku ya. Jadi makanya
sedikit demi sedikit kita alihkan ya kebiasaan adik-adik kita ini supaya apa? Supaya tidak terjadi seperti tadi, instant gratification yang dia dapat, terus kemudian ya apa namanya? Kemudian kecepatan informasi yang ingin dia dapatkan, dan tentu saja dia akan mendapatkan lagi ya hal-hal yang dengan mudah dia dapat. Nah, bahwa ketika nanti dia tidak mudah mendapatkan ya, dia akan terjadi stres, gampang cemas, bingung, depres, karena dia terbiasa untuk mendapatkan sesuatu dengan mudah. Nah, ini missnya dari adik-adik kita, meskipun mereka banyak informasi yang overload dalam otak dia, dalam pikiran dia, dalam ingatannya, dan itu membuat dia sangat-sangat mudah cemas ketika masuk di dunia nyata, ketemu orang, ya seperti itu. Nah, yuk kita bantu adik-adik kita ini supaya tidak terjadi popcorn brain dan hilang cemasnya atau berkurang rasa tertekannya, dan ketemu orang-orang baik yang bisa menasehati dia dengan baik atau memberikan mentor-mentor yang baik, mengenalkan mentor-mentor yang baik untuk apa? Untuk membuat dia lebih baik dan lebih baik lagi di dunia nyata. Nah, gitu ya seluruhku ya. Ayo kita bantu adik-adik kita supaya tetap sehat, tetap waras, dan gaspol sehat selalu.